Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Itu budaya dan perilaku bahasa. Budaya dan perilaku bahasa memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Budaya merupakan suatu sistem nilai, norma, dan keyakinan yang diwariskan melalui generasi dan memengaruhi cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Di dalam budaya, bahasa berperan penting dalam mengekspresikan dan mewujudkan nilai-nilai serta norma-norma tersebut. Perilaku berbahasa dipengaruhi oleh budaya tempat individu tersebut timbul dan berkembang. Cara individu berkomunikasi, pilihan kata yang digunakan, gaya bicara, serta cara bersosialisasi dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Misalnya, ada budaya yang cenderung lebih formal dalam berkomunikasi, sementara ada yang lebih santai dan informal. Inilah yang membuat perilaku bahasa menjadi indikator dari identitas budaya seseorang. Selain itu, budaya dan perilaku bahasa juga turut menentukan bagaimana individu memahami dan menginteraksikan dunia sekitarnya. Kata-kata, frasa dalam bahasa seringkali mencerminkan nilai-nilai, pola pikir, dan pandangan hidup tertentu yang tersirat dan terkadang tidak dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa lain. Oleh itu, budaya dan perilaku bahasa saling berkaitan erat dan membantu individu secara cara hidup suatu kelompok masyarakat. Materi yang kedua, faktor-faktor bahasa dalam konseling lintas bahasa. Dalam konseling lintas bahasa, faktor-faktor bahasa sangat penting untuk dipertimbangkan agar konseling dapat efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa faktor bahasa yang perlu diperhatikan dalam konseling lintas bahasa. Pertama itu kemahiran bahasa. Konselor harus memiliki kemahiran kebahasaan yang cukup baik dalam bahasa klien dan bahasa konseling. Memahami secara keseluruhan bahasa yang digunakan oleh klien menentukan konselor untuk memahami persoalan yang dihadapi oleh DP baik. Kedua, kebijakan bahasa. Konselor harus menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti oleh klien. Hindari penggunaan bahasa formal atau teknis yang mungkin membingungkan klien. Ketiga itu konteks budaya dan sosial. Bahasa tidak hanya tentang kata-kata tetapi juga tentang konteks budaya dan sosial di mana bahasa tersebut digunakan. Konselor perlu memahami budaya dan konteks sosial yang terkait dengan bahasa yang digunakan oleh klien. Keempat itu komunikasi nonverbal. Selain bahasa lisan, komunikasi nonverbal juga penting dalam konseling lintas bahasa. Gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh juga dapat memberikan informasi yang berarti dalam proses konseling. Kelima itu penerjemahan atau pendukung bahasa. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan penerjemahan atau pendukung bahasa untuk memastikan komunikasi dan efektif antara konselor dan klien yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Materi ketiga, faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya. Faktor perilaku dalam konseling lintas budaya sangat kompleks dalam variasi sesuai dengan latar belakang budaya individu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dalam konseling lintas budaya. Satu itu nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan yang dianut oleh individu dapat mempengaruhi pada cara mereka berperilaku, termasuk dalam sesi konseling lintas budaya. Perbedaan nilai dan keyakinan antara budaya dapat mempengaruhi persepsi, respon, dan interaksi antara klien dan konselor. Kedua itu bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah bagian integral dari budaya dan dapat mempengaruhi cara individu menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka dalam konseling.
Perbedaan bahasa dan gaya komunikasi dapat menimbulkan hambatan dalam pemahaman antara klien dan konselor. Ketiga, norma sosial. Norma yang sosial yang berlaku dalam suatu budaya dapat mempengaruhi perilaku individu dan konseling lintas budaya. Norma-norma ini mencakup antara etik, nilai yang dijunjung tinggi, dan berharap sosial yang dapat mempengaruhi interaksi antara klien dan konselor. Keempat yaitu pengalaman sebelumnya. Pengalaman individu dalam interaksi lintas budaya sebelumnya juga dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam konseling. Pengalaman negatif atau positif dalam interaksi lintas budaya sebelumnya dapat mempengaruhi cara individu merespons situasi konseling. Kelima, konteks budaya. Faktor-faktor seperti sejarah, agama, sistem nilai, dan struktur sosial dalam suatu budaya juga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam konseling lintas budaya. Memahami konteks budaya, klien dapat membantu konselor dalam memahami latar belakang dan persepsi klien dengan baik. Memahami faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa interaksi antara konselor dan klien berjalan lancar dan efektif.